Reza, kok aneh? Inilah hari yang aneh, aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, target kita kali ini adalah Salma Vina Sunan, anak dari Sunan Kalijaga, pengacara Sunan Kalijaga. Yang kasusnya beberapa waktu terakhir dia sempat menikah dengan Taki Malik terus bercerai dan ribut-ribut tuh. Misi Kak, Iya. kita dari timnya Uya, dari Hari Yang Aneh. Kita mau ngerjain Mbak Salmanya ada? Iya. Ada, tante lagi di kamar, lagi make up mau pergi. Oh ya udah, boleh gak tim kita masuk dulu? Kameramen kita setting dulu. Lagi di kamar kok lagi. Dan yang pertama kita akan utus Agent Uri untuk berpura-pura menjadi orang suruhan mantan suaminya yang akan menyita apartemen yang ditempatin sama Vina. Padahal ini apartemen punya Salma. Tapi kita ceritanya dia harta gono gini. Dengan Ibu Salma, Iya, benar. saya disuruh sama Bapak Taki untuk urusin pengembalian kunci apartemen. Kembaliin kunci apartemen loh, ini apartemen aku. Enggak, ini menurut surat yang saya bawa dan laporannya ini adalah milik Bapak Taki, jadi kita harus tarik lagi. Saya sesuai dengan pekerjaan saya di sini, saya harus narik dan saya harus ngecekin barangnya satu-satu di sini dan bisa tarik kuncinya gitu. Mana ada mas tarik-tarik kunci kayak gitu mah nggak ada. Ini punya saya beli sendiri. Jadi nggak mungkin kalau misalkan ada hak dia di sini, nggak mungkin. Gini aja, di dalam sini kita udah ada surat-suratnya, jadi bisa dicek langsung nanti. Aduh ya ampun ribet banget sih, aduh. Coba. Saya boleh sambil ngecek masuk ke dalam nggak? Loh, jangan, nggak boleh masuk. Nggak boleh, nanti apa kata orang di sana, nanti dikira kita. Saya udah sesuai dengan SOP-nya, saya harus cek dulu di dalam. Ya udah, kalau mas sesuai SOP, sabar dulu, saya buka dulu ini suratnya, saya mau baca sebentar ya. Jadi sama-sama sabar ya. Ini apaan sih? Nggak ada materi apapun, nggak ada tanda tangan apapun. Nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Mas mending balik deh ya, daripada saya telepon papa saya. Gini aja nih Mbak, saya masuk aja nih Mbak. Ya nggak bisa dong, jangan. Gini Mbak keluar dulu, saya masuk dulu Mbak. Ya nggak bisa gitu dong mas. Kalau nggak dikasih masuk, lu langsung aja nerobos. Kalau nggak dikasih masuk, lu langsung nerobos aja. Saya mau ngecek karena Loh, saya... mas nggak bisa kayak gitu, nanti sebagai satpam ya. Jangan, gimana sih? Masuk aja. Lu langsung foto dalam keadaan apartemen, lu foto-foto semuanya. Jangan foto-foto. Nggak boleh mas. Mas tahu nggak sih hukumnya kalau misalkan ada pintu itu tuh berarti ini lo wilayah saya, bukan wilayah mas. Mas nggak punya hak masuk ke sini. Di foto-foto lagi. Gini aja mbak, saya ini kan urusan kerjaan. Terserah mbak nanti mau ngomong apa, tapi yang penting kerjaan saya kelar dulu aja mbak ya. Loh, mas emang kerja tapi kan ini juga rumah saya, ini hak saya dong. Ya mas nggak boleh motong-motong gitu dong. Tuh lihat tuh, masa karpetnya pada belepotan begini tuh. Ya ini bukan kan nggak dirawat belepotan, namanya ini kalau kayak namanya gini. butuh. Mas emang nggak ngerti bahan butuh gimana sih, katanya dari orang properti segala macam, masa nggak ngerti? Justru karena saya dari properti, setahu saya waktu itu datang nggak begini model ini. Mbaknya yang bener dong. Ini nggak dirawat tuh, lihat. Dirawat banget. Nggak, ini tadi tuh ada bunganya. Ini ada bunganya. Terus kalau nggak salah di sini tuh sempat ada kayak miara ikan di sini tuh. Ya ampun mas, saya di sini tinggal hampir setahun. Kalau kamu bisa foto-foto apartemen saya juga mau foto kamu ya. Biar nanti kalau misalkan ada orang yang nanya, saya punya kamu tuh gimana bentuknya segala macam. Saya juga aja, foto Mbak, kamu nih, ya. Foto nih. Apaan sih? Udah. Lo Makanya nggak udah deh. pantas. Lo nggak pantas ada di sini. Lo keluar. Ini apartemen Nggak mau, gua. saya nggak mau. Ini apartemen gua. Loh, Lo saya keluar. udah Nggak disuruh bisa, ini kerja di apartemen sini. gua. Saya Lo di- keluar. Cabut. Oke, lu pura-pura aja mau ke toilet, mau ke WC. Pura-pura mau ke WC. Cabut. Ntar dulu mbak, ntar dulu mbak. Cabut. Ntar dulu, saya kebelet pipis. Ke toilet kan ya? Jangan main masuk aja lo. Ntar dulu mbak. Oke, sekarang masuk agent IB, lu pura-pura jadi pengelola apartemen yang komplain, lu bilang seluruh penghuni apartemen sini komplain yang bilang bahwa Salma ini sering bikin party atau pesta di sini tanpa izin, dibikin keributan. Buruan, jangan di dalam lama-lama, nanti orang mau ngomong apa. Ini apa sih lagi sih? Mbak Salma ya? Lo bapak siapa? Jangan deket-deket. Bapak siapa? Siapa juga mau dekat? Saya disuruh oleh pemilik gedung ini
bahwa di kamar 3009 ini suka buat keributan. Keributan? Ini laporan-laporan dari keluarga, nama-nama keluarga semua sampai kepala yang punya gedung ini. Saya minta maaf banget Pak, tapi beneran saya nggak pernah ngadain party apapun di sini. Ya pasti saya juga nggak bakalan percaya kalau Mbak omong kayak gitu. Kalau saya pulang pagi oke Pak, tapi saya nggak pernah ngadain party di sini karena ini tempat saya, rumah saya private, nggak boleh ada yang tahu juga. Sebenarnya teman-teman saya juga nggak tahu saya tinggal di sini. Berarti laporan semua itu palsu. Ya mungkin aja Bapak silakan nggak aja tanya mungkin, sendiri. Saya nggak bakalan percaya, saya percaya laporan yang ada sehingga saya bisa datang. Bang, ini sudah pernah kena viral kan berita-berita yang ada yang di TV, di radio, di infotainment apa segala yang suka minum mabuk-mabuk Lah kan? iya, kalau misalkan itu kehidupan saya di luar, kalau saya di rumah saya mau istirahat, saya mau tidur, berarti saya nggak pernah party di sini. Oke. Sekarang Uri kan lagi di dalam WC nih. Uri, lu teriak langsung, bilang sayang bener kan nih tank top kamu di sini. Jadi seolah-olah Uri, ya di situ cowok yang disimpan sama Salma di dalam. Tetangga-tetangga semua terganggu, Nggak Mbak. mungkin Pak, ini tuh jauh Kok banget nggak mungkin? jaraknya. Gimana? Ini Pak nggak ini tuh laporan, Mbak. apartemen mahal, masa ya saya teriak dikit dari Sayang. ujung ke ujung dengar. Ya! Ini siapa Mbak? Tadi katanya Mbak bilang cuma berdua sama adik cewek lagi. Nah ini siapa? Di kamar lagi. Lah ini mah kamar mandi bukan kamar. Oke, Uri, lu pura-pura jadi pacarnya Salma aja. Udah kita akuin aja sayang, ini biar damai nih. Kita ngaku aja. Saya tuh nggak pernah ngapa-ngapain. Lu tuh udah ngomong aja kalau lu tuh bukan siapa-siapa. Iya, saya pacarnya dia. Saya Ya lu BBP bukan dia. siapa-siapa. Dia itu datang tadi mau ngambil apartemen ini Pak, mau dijadiin hak milik mantan suami saya. Saya pikir Bapak datang mau bantuin saya, tapi malah nambah ribet kayak Mbak. gini. Gini, Mbak kan kalau saya kasih baca semua itu laporan-laporan tuh tidak ada yang namanya bawa laki-laki ke dalam. Ternyata ada. Udah jujur aja kasih tahu. Mana ada, gue nggak bisa jujur apa-apa Pak. Sumpah. Udah, nih ya, lo diam. Bapak juga tolong diam. Gua Saya akan mau tulis. lihat suratnya ya. Lihat aja lihatin laporan dari ini Pak siapa. Kan saya juga kan datang nggak mungkin bohong-bohong kayak gitu sih semua. Saya juga pengennya deket sama Ah. tetangga-tetangga yang lain gitu maunya. Oh, Kalau silaturahmi. saya, Tetangga gue iya. bukan tetangga lo. Ya bapak laki-laki kan tahu pasti kan kita nanti ke depannya misalkan saya jadi sama dia tetangga-tetangga kan Tapi juga kayaknya mesti tahu. cocok, saya doain cocok lihat. Enggak cocok-cocok. Ini kenapa kalian malah jadi ngobrol kayak orang akrab gitu? Iya, Ini nah. juga mana nggak ada matanya segala macam. Saya ngerti banget surat-surat kayak gini. Kalau nggak ada materinya namanya nggak resmi, nggak ada tanda tangan dari siapapun. Ini udah cukup banget hari ini. Saya udah berani. Tanya daripada robek itunya, tetap saya akan jadi Pak, itu laporan. surat-surat Dan ya, Saya kalau kasih Bapak mau bikin viral. lagi, kalau Saya Bapak mau gosip. bikin saya viral sekarang videoin saya nih Pak. Gas, Serah, ngapain serah, kita Bapak, saya serah. gosip. Saya nggak Saya- mau. Bapak keluar dari sini sekarang. Pilihannya cuma dua. Kalau misalkan kalian nggak keluar, saya telepon polisi ya. Saya ngomong ke bapak saya kalau misalkan ada orang strangers kayak gini, jangan macam-macam. Waduh, bapaknya datang. Wah ini pemirsa ini di luar rencana kita. Ternyata bapaknya Salma Sunan ini datang nih. Ih, lo Siapa nih? Selamat sore dulu Pak. Selamat Pak. Saya bapaknya. Oh gitu. Oke, Sunan kaget nih. Sunan kaget lihat ada Uri sama Ibe di dalam situ dia. Dan ini kita maksudnya pengen ngerjain satu orang jadi dua orang nih. Jadi sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlewati. Jadi begini Pak, maaf nih. Saya dapat laporan dari pemilik gedung ini sama tetangga-tetangga bahwa suka ada party-party di sini. Jadi saya datang tanya. Tadinya saya hampir percaya Pak. Saya hampir percaya. Ternyata ada laki-laki keluar dari dalam. Nah tadi katanya dia bilang ini tuh tadi nih ya aku jelasin kronologinya dari awal. Jadi tuh tadi dia tuh datang katanya dia ngaku-ngaku dari orangnya mantan suami aku mau ambil apartemen ini. Nggak bisa loh orang apartemen Enggak, ini aja. bukan nggak ada kaitan sama mantan anak saya. Iya ini. makanya. Punya dia, ya satu. Punya aku. Terus yang benar dari mana sih? Ya, saya dikirim dari kantor untuk ngurusin penarikan. Kantor mana coba lihat ini identitas kamu mana? Kamu izinin nggak mereka masuk ke sini? izin Pak. Yang ini enggak, yang ini satu nerobos aja nih tadi. Karena tadi buka pintu saya ketuk. Kamu lagi ketuk-ketuk di situ kan? Saya ini pengacara. Iya bos, iya tahu. Pak Sunan kan? Jadi ada Iya, pasal tahu. ada pasal tentang penerobosan masuk rumah. Saya laporin nanti kalian ini perbuatan tidak menyenangkan. Menurut keterangan anak saya, putri saya ini Anda masuk tanpa izin dia. Saya masuk nggak apa-apa Bang, ini nggak marah malah ladenin. Yang saya kaget gini Pak, ada laki-laki di dalam. Tunggu Pak sudah tahu kalau mereka dua pacaran? Ya, aku nggak Ya, punya kok ini pacar. dia ngaku pacaran, Kalau kayak sehingga gitu, saya ayo bisa tanya aja laporan sama ke ibu. Aku nggak teman-teman. punya ya. pacar, kalau aku punya pacar harus bilang Bung, ibu. anak saya ini saya kenal.
Kalau memang dia betul teman dekatnya anak saya, pasti saya tahu. Baik, Ya kamu tadi saya- masuk ke sini urusannya apa? Mau urusan penarikan apartemen. Lo kasih tahu deh siapapun yang nyuruh lo ya. Mau di belakang lo siapa, lo kasih tahu bilang kagak ada urusannya. Saya nggak mau ada ribut-ribut di apartemen milik putri saya. Jadi lebih baik tinggalkan tempat ini sekarang sebelum saya berubah pikiran. Oke, Bu? Ya, Ya, oke, udah jelas oke. ya? Ya, jelas, Anda Pak. juga jangan Ya. jangan cari masalah sama teman saya. Silakan. Makasih ya. Yaudah, udah, pergi. Oke, pemirsa, saya udah turun duluan ke bawah dan Sunan sebentar lagi turun dan kita akan kerjain di depan sini dengan penjebakan berikutnya. Oke, untuk tim yang di atas tadi Sunan turun berdua aja sama Salma apa gimana? Rame-rame. Diturun rame-rame. Oke. Gak apa, kita tetap harus tetap pada rencana kita aja. Ya, oke. Tapi siapin ini ya, tambahan lagi buat kru buat kalau jaga-jaga kalau ada apa-apa ya. Oke, jadi ternyata wartawan-wartawan di sini udah nungguin dan kasus yang tadi barusan terjadi tahu-tahu udah terdengar sampai sama infotainment. Jadi di bawah dia akan ditanyain. Oke, langsung wartawan tanya. Ini dengar dari pengelola apartemen yang sering dapat komplainan kalau anaknya Sunan ini sering bikin pesta-pesta party-party di apartemennya. Oke, Kak, kita mau klarifikasi, Kak. Abang bener, Pak. Kak, tadi katanya di apartemennya katanya suka party-party gitu. Nah, kebetulan ini ada ayahnya sekalian deh, belum dikonfirmasi Pak Sunan. Ya, itu ada info gitu dari siapa sih? Ya kan, kita mah akurat banget nih, Pak, dapat infonya. Oke, bapaknya yang ngomong, bapaknya sebagai pengacara dia ngomong. Ya, kalau untuk ini kan emang kebetulan di sini memang punya anak saya, punya Salma ya. Tapi kalau untuk apa? Tadi Buat infonya? party-party gitu katanya Nggak sampai bener. dikomplain sama pihak apartemennya Ya, loh. itu tuh nggak benar. Kalau anak saya party tahu tempatnya lah, ya. Dia juga kalau misalnya mau denger live musik, apa mau ke kafe kan, ya nggak di kamar, nggak bikin berisik di kamar. Iya Kak, gimana Kak? Iya, aduh aku nggak mau ngomong ah. Oke, bilang aja. Bagaimana soal kabar menyimpan laki-laki di dalam apartemennya? Cecer aja Sunan sama anaknya. Tapi katanya tadi ada cowok masuk kamar, Pak. Iya benar. Bisa masukin cowok ke kamar. ada cowok yang bukan Itu nggak benar muhrimnya. itu gosip. Tapi kita kan nggak mungkin, Pak. Kalau nggak benar ngapain kita datang jauh-jauh? Iya, betul. Ya. Kita kan nyari ininya, Pak, infonya, Pak. Kan Boleh memang dong Kak Salmanya dong yang ngomong. Ya udah dong, Kak Salma. itu beritanya nggak benar ya. Kalau masalah tempat tinggal ya memang kan ini memang tempat anak saya juga di sini. Walaupun dia masih ikut sama saya di rumah, tapi kalau dia memang ya aku mau nginep ya sama teman gitu. 2-3 orang, siapa aja saya biasa tanya kan. Ya teman-teman cewek mana fotonya gitu kan, mana nomor teleponnya, udah confirm saya kasih gitu. Terus kalau soal katanya apartemennya ya kita dengar ya katanya itu punyanya Taki Mali. Iya. Gimana tuh Pak? Iya Pak. Lo masih berhubungan apa gimana sih Pak? Belum selesai sama mantan. Enggak. Nah itu nggak benar. Ya saya kasih tahu aja nggak benar. Oke, pemirsa ingat gak kasus Sunan yang kemarin sempat ditengarai katanya punya istri lagi yang namanya Gaby, yang sempat keluarga mereka itu cekcok, ya kan? Lihat beritanya nih. Sekarang kita akan datengin cewek yang ngaku-ngaku ini selingkuhannya Sunan yang lagi hamil. Oke, masuk, serang masuk. Ya pokoknya gini, itu apa yang dikabarkan bahwa Salma suka party di apartemen itu nggak benar. Apa nih? Ini anak saya minta pertanggungjawaban sama Pak Sunan. Oke, reporter langsung jadi kompor ya, seolah-olah kalau lu dapat berita baru nih, dapat berita lagi nih. Kamu siapa? Kok Mas pura-pura amnesia kayak gitu sih? Enggak, saya serius. Kamu siapa? Saya nggak kenal lo, nggak kenal Mas kamu. sekarang lupa apa yang udah kita lakuin. Apa? Siapa sih kamu? Udah hamil 6 bulan, Mas. Ini ngapain lagi sih? Apa sih ini? Nggak lucu banget Udah deh. ngaku aja deh Pak, kamu udah ngambilin anak saya. Loh, ibu kok nuduh saya begitu? Loh ya iyalah, sekarang masa anak saya hamil nggak ada laki-lakinya? Nggak mungkin Ya saya kan? saya kenal juga enggak loh. Jangan bercanda Udah kayak begini. gini kamu bilang nggak kenal. Kemarin bermainnya kenal-kenal aja. Lah ibu pernah saya datang ke rumah ibu nggak gitu loh? Ini anak kita, kenapa sekarang Mas jadi pura-pura amnesia kayak gitu? Udah berapa lama kenalnya Mbak? Udah lama. Udah lama, ini anak keberapa? Apa pernah digugurkan?
Ini anak pertama. Bu, ini saya ingetin loh Bu ya. Saya ini pengacara loh Bu. Ya, jangan bikin-bikin berita hoax. Bentar, Saya akan ambil langkah hukum loh. Saya nggak bercanda loh ini. Bentar-bentar kamu pengacara, kita main-main. Ya silakan gitu loh. Saya nggak kenal. Ya, mohon maaf saya nggak kenal. Sekarang kan depan wartawan kamu bilang nggak kenal. Ya memang nggak kenal. Saya memang nggak kenal Bu. Ya, demi Allah demi Tuhan nih saya bilang. Ini demi Allah demi Tuhan. Saya nggak bercanda. Saya nggak kenal. Oke, reporter-reporter infotainment pancing Salma untuk minta tanggapan dari Salma tentang perselingkuhan bapaknya. Gimana nih Salma nih tanggapannya sebagai anaknya Pak Sudai? Gimana Salma? Nggak tahu. Istri kedua papa kamu, calon istri kedua papa kamu. Aduh aku nggak tahu bener-bener. Aduh aku nggak tahu. Ada apa nih? Enggak, saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Sekarang kamu bilang nggak kenal. Tentang banyak wartawan, banyak orang kamu nggak kenal. Ya emang nggak kenal Bu. Mau dipaksain gimana? Oke, sekarang lu bertekuk lutut kayak bersujud di depan Salma, di depan anaknya. Lu minta supaya bapaknya tanggung jawab sama lu gitu. Bapak juga perempuan kan? Iya. Tolongin aku, Mbak. Tuh lihat tuh Mbak, anak saya Mbak, mohon Diri Mbak. aja deh kak. Aduh Ya kak diri ampun. aja nanti keguguran. Aduh jangan diri aja diri. Bu, udah deh Bu, nggak usah bikin cerita gini deh. Saya nggak kenal anak Ibu ya. Tolong, saya masih menghargai perempuan Bu. Jangan bikin cerita, kasihan anak Biasa kalau saya. ayah menghargai perempuan, harusnya ayah take care aja deh. Udah, aku tuh nggak mau tahu Tuh, deh. dengerin anak ayah tuh. Ya nggak tahu ya, aku juga nggak tahu juga jangan bentak aku dong. Ya ayah nggak bentak kamu, ayah nggak kenal, nggak tahu apa lagi. Pasti kenal deh. Kalau nggak kenal nggak mungkin hamil. Aduh udah aku nggak tahu. Aku mau pulang, aku nggak bakal bilang ibu. Terserah ibu mau tahu dari luar apa aku nggak tahu, udah terserah deh. Oke, Salma kesel dia ninggalin bapaknya. Salma karena emang pas kemarin kasus yang kemarin kan Salma juga yang sempat memberikan statement juga nge-DM cewek yang diduga selingkuhan bapaknya itu kan, ternyata hoax itu kan. Ya ampun. Ntar saya ribut nih sama istri saya kayak begini nih. Jawab, Mas. Nah, Pak, awas ke Pak. Saya nggak kenal. ya nggak bisa gitu dong, tanggung jawab dulu dong. Gimana sih? Ibu, mau tanggung jawab apa? Gimana Bapak masa nggak kenal, dites dulu dong, dia apa dulu dong, gimana Ya sih? silakan. Ibu silakan pakai pengacara. Mau pakai Bang Hotman, mau pakai Bang siapa, pakai. Mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang pengacara, Nggak. kita harus pakai gimana sih? Mas jahat, Mas jahat. Nggak begitu. Mas jahat. Pak, jangan kayak gitu dong, Pak. Pak. Ini perempuan apa, Pak? Ya ampun. Pak, tanggung jawab dulu dong, Pak. Kita bersama, Pak. Pak, baik-baik, Pak. Oke, kalian berdua halangin depan mobil, jangan sampai Sunannya pergi. Depan mobilnya Sunan. Nggak bisa gitu, kelarin dulu anak saya gimana? Mas keluar, Mas. Mas keluar, Mas. Mas keluar, Mas. Tanggung jawab, Mas. Nggak mau. Pak, awas ya, Pak. Kok Bapak tega banget sih? Ya ampun, bang, anak. Kita anak kecil jangan dikeroyok gitu dong, Pak. Turun dong, Pak. Astagfirullahaladzim, lihat ya anak saya nih. Waduh, ini anak buahnya banyak banget nih, bodyguard Sunan banyak banget nih, teman-teman pengacara apa juga bagaimana nih? Allah, tentang orang kaya. Aku nggak bakal pergi dari sini sebelum Mas keluar. Atau tabrak aja kalau Mas nggak keluar. Mau diapain lagi, Pak? Mau diapain lagi? Nggak bisa. Suruh Pak Sunannya keluar sekarang. Suruh tanggung jawab dulu dong, Pak. Bagaimana penyelesaiannya dong, Pak? Iya, bilang dulu dong sama bos kamu ini bagaimana penyelesaiannya, nggak bisa kayak begini doang. Katanya pengacara, masa nggak ada etikanya sama sekali? Suruh keluar dulu Pak Sunannya, Pak. Ya udah, nak, biarin. Udah minggir dia, biar dia pergi. Oke, pemirsa Hari Yang Aneh, jadi Salma ini taunya dia diundang ke taman ini untuk syuting iklan makanan. Tapi dia nggak tahu makanan apa. Dipikirkan pasti makanan orang. Tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah makanan anjing. Ya. Oke, kita juga nanti akan hadirkan anjing beneran juga yang bentuknya nyeremin banget. Kak Salma? Ya. Salma kan? Siapa ya? Kak? Koni.
Oh ini Mbak Koni yang tadi janjian. Oh iya ya, hai Salma, nice to meet you. Kenapa nggak di lobby aja Mbak, lobby apartemen aku? Jadi tuh memang konsep kita itu tuh outdoor Kak, biar lebih natural gitu kan. Kalau di luar ada pohon-pohon gitu. Yaudah Kak, sekarang Kakak ikutin aku ya. Kok stretching dulu sih? Kan iklan cuma iklan makanan sereal doang kan? Kenapa pakai stretching? Iya, kan kalau syuting iklan itu supaya badan Kakak tuh nggak kaku Kak. Saya kemarin baru workout juga Mbak, capek, tapi udah deh. Ya saya juga disuruh sama atasan saya Yaudah, tuh harus stretching dulu. Udah saya lepas dulu. Oke ya Kak ya, ikutin saya ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Tuh. 2, 3, 4. Ini Kak, supaya pinggang Kakak tuh nggak keseleo kalau syuting. Nah. Iya enak sih. Enak kan Kak? Mana produknya yang mau diiklanin? Oke, Biar cepet ini aja. Aku kasih produk makanannya. Oke, kita jangan bilang itu makanan anjing dulu ya. Bilang aja itu cemilan biasa, emang makanan aja biasa. Biar dia makan. Ini produk apa? Dari mana Mbak? Dari ekspor Kak. Ini nggak ada mereknya. Kalau impor ekspor juga nggak peduli, pasti ada mereknya lah. Kenapa nggak ada mereknya? Ya, kan untuk tester aja Kak. Dengar rasa lah dulu. Ini. Mana Kak? Oke, dia makan. Kok asam? Gak enak ah. Ini baru-baru Kak, namanya juga produk baru. Tapi Ya justru karena produk baru lah harus enggak, lebih dia tuh dijaga memang lah kualitasnya. ada asam-asamnya sedikit. Cuman dia ini sehat Kak. Ini nih Bang, udah cepet aja deh syutingnya ya. Jadi ini saya panggil kameramen saya dulu ya. Bang Black, Bang. Ini, Bang, ayo kita mulai syuting. Kenalin dong Kak, ini kameramen saya. Oke. Kita mulai aja ya Yaudah syutingnya deh, ya. cepet yuk. Udah sore. Dan sekarang lu bilang bahwa, nah jangan lupa Mbak tagline-nya. Mbak pokoknya mengiklankan produk makanan ini, Mbak bilang bahwa ini adalah makanan anjing yang paling bagus. Mbak, Mbak kok makan terus sih? Jangan makan Mbak. Apa emang? Aduh, udah jangan dimakan dulu Mbak. Kenapa? Itu tuh sebenarnya makanan buat Boleh nggak bisa makan Mbak? Lu bercanda aja. Sebenarnya itu tuh makanan buat anjing Mbak. Ini apa? Gak terus Mbak kasih ke saya. Kan saya suruh untuk tester sedikit aja, bukan Gak bisa nih kayak gini. Ih dari tadi ya gue tuh udah emosi banget tau nggak? Mbak yang makan kok Mbak marah-marah. Enggak, gue gak marah-marah, tapi gue gak asli aja lu bisa ngasih tester ke gue kayak gitu. Dia marah protes, kenapa nggak bilang kalau dari tadi makanan anjing? Halo? Ini lu sebenarnya lu ngedilin gue sama iklan apaan sih begini banget? Katanya makanan anjing, tapi tadi mbaknya nyuruh gue makan, gimana sih? Nyiksa gue banget sih. Yaudah deh, terserah lu deh, gue kerja aja deh, terserah lu deh. Ya udahlah Mbak ya, kita mulai aja lah syutingnya ya. Nih, ini, pertama itu Mbak harus peragakannya itu sama boneka dulu. Terus adegan makanannya itu kasih ke doginya, kasih ke anjingnya. Oke? Nih, ini kameranya nih ya, itu lampunya udah. Siap ya Mbak ya? Iya. Kamera. Action. Makanan dogi paling enak bergizi. Yuk mama. Kurang berenergi gitu Mbak, soalnya ini makanan anjing sehat berenergi. Saya contohin ya. Makanan anjing nomor 1 di dunia. Gitu Mbak. Mbak yang bener-bener aja deh mbak. Ulang sekali lagi ya Mbak ya. Yuk. Kamera. Action. Makanan anjing paling sehat berkualitas. Dogi-dogi Cipi. Nah, oke, sekarang ya. Oke, biarin syuting sama boneka biasa dan sekarang masukin anjing K9-nya beneran. Oke, gimana Mas? Dapat kan? Udah. Nah, Yaudah kalau udah kan? Mbak mau kemana? Saya mau pulang lah mbak, udah Ya capek. belum selesai. Ini baru latihan. Kita tuh nanti syutingnya sama anjing yang asli. Ah gimana anjing yang asli? Iya. Gak ada di kontaknya begitu tadi manajer saya juga gak ngomong apa-apa.
saya panggil ya anjingnya nih. Laki. Kok anjingnya kayak begini banget? Mbak, saya takut banget sama anjing. Kenapa anjingnya kayak begini? Dia ketakutan. Tapi bilang aja ini harus, karena udah kontrak iklan. Ah, nggak mau, Mbak. Saya takut, nggak mau. Mbak, dia nih baik. Coba deh Mbak pegang dulu. Dia nih baik banget, Mbak. Namanya Laki. Gimana? Nah, gimana? Pegang dulu, perkenalan. Kan? Nah, Mbak tadi cuma latihan doang ya. Nah, kalau sama yang ini Mbak harus sekali take, sekali syuting, action, abis itu harus oke. Nggak boleh diulang-ulang, kalau nggak nanti bete nih. Oke Mbak, ini kita one take oke ya Mbak ya. Jadi tuh anjingnya tuh kelihatan lemes. Terus Mbak kasih serealnya, dia tuh semangat lagi, energi lagi, dia langsung bangkit, langsung bangun ya. Paham Mbak? Iya deh. Mbak di depan kamera. Oke. Kamera. Action. Makanan anjing yang bergizi cuma ini nih. Oh ya ampun. Jangan teriak. Jangan teriak, Mbak. Angkat tangan, Mbak. Tangan Mbak atas, angkat ke atas. Anjing ini pemirsa, anjing ini terlatih banget. Ya, sekarang adegan Salma suruh joget-joget dan sama anjingnya. Mbak, dadanya berbulu tuh, Mbak. Iya. Kenapa, Mbak? Kenapa? Mbak udah. Enggak, itu dia berarti seneng sama Mbak. Itu dia happy, Mbak. Oke, sekarang suruh adegan lagi anjing yang lain. Anjing ini pinter kok bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi udah kan udah selesai kan? Satu take lagi. Ya ampun, tadi katanya one take. Oke, masa ada take lagi sih? Ya enggak lah, gimana sih? Jadi efek makanan ini tuh anjingnya itu bisa pintar, bisa menghitung dia. Mbak nggak percaya? Enggak, saya nggak percaya lah. Saya kasih ini. Mbak mau hitung-hitungan berapa sama anjingnya? Ini mah iklannya kayak begini nih emang. Iya Mbak, ya ampun Mbak ini bawel banget sih. Coba deh. 3 tambah 3. Mbak bisa hitung? Nah, kan? Oh iya bisa ya. Bisa lagi ya. 10 dikurang 1. Berapa Mbak hitung? 9. Kan pinter kan? Bikin dia kesel lagi. Mbak ini masih ada satu take lagi. Anjingnya itu di punggung Mbak. Ah gimana? Saya kelarin aja, saya nggak bisa kalau misalkan kayak gitu Mbak. Tadi udah cukup ya saya dancing sama anjing ini ya. Tapi memang satu take lagi tuh di punggung Mbak anjing. Udah nggak bener kayak gini. Saya mau balik aja. Nggak bener Mbak kayak gini Mbak. Cukup ya Mbak, saya pergi aja. Udah, nggak bisa kayak gini. Nggak bisa. Yaudah, dicabut. Nah, pemirsa berikutnya ini gue akan telepon Sunan, gue akan janjian sama dia, gue akan kasih tahu kalau dari tadi dia sebetulnya dikerjain. Dan gue akan ajak Sunan untuk kerjasama untuk kerjaan anaknya. Ya. Oke, jadi tadi tuh sebenarnya gue sorry banget, dari tadi tuh gue ngerjain lu tadi. Ah, lu mah gila. Gue udah deg-degan ya. Anak gue marah beneran sama gue. Iya. Ini gue bilang, ini urusannya kalau nyampe rumah nih. Iya. Kelar. Iya. Kelar. Kapan lagi kerjaan lawyer atau pengacara kan? Sekarang justru gue minta ini bro, gue minta lu kerja sama lu sama gue, kita ngerjain anak lu berdua. Ngerjain gimana ya? Kerjaan gini, jadi nanti gue ada agent orang-orang gue, lu pura-puranya lu mau ngejodohin anak lu sama anak temen lu. Nanti itu orang gue. Oke. Nanti dia akan aneh-aneh, tapi lu bilang aja pokoknya lu bilang anak lu harus nikah sama dia. Lu paksa. Ya, nanti akan ada orang lagi yang ngaku pacarnya dia pasti bingung. Lu mainin aja, lu omel-omelin tuh. Oh ya, lu kerjain ya. Ya tadi sorry ya. Ya udah, lu langsung dianterin ya. Ya, oke. Good luck. Oke. Sekarang sebelum Sunan masuk, Furkon lu langsung datang aja. Lu bilang bahwa lu adalah orang yang dijodohin sama Sunan Kalijaga, bapaknya Salma buat lu gitu. Lo kenalin diri lo adalah calon imamnya Salma. Hai, babe. Finally kamu datang juga ya. Apa kabar? Ya
Ya ampun. Tante, lu siapa lagi nih? Oke, kenalin makanya. Aku Furkon, calon imam kamu. Ya ampun, enggak lah. Kenapa? Kamu kesini buat nemuin ayah. Oh, fans aku ya? Mungkin aku dulu fans kamu tapi bakal jadi suami kamu. Dan itu rencana aku sama ayah. Rencana apa? Itu kalau Kamu lagi nunggu ayah Sunan kan? Iya, gue lagi nunggu. Aku juga lagi nunggu ayah yang bakal jadi ayah kita. Enggak, lu siapa? Gue nggak kenal segala macam. Gue mau duduk Ya, makanya santai, kita bakal relax, ta'aruf, nungguin bapak kita gue. bakal ta'aruf. Gila lo ta'aruf, enggak. Oke, sayang, ayo dengerin. Nggak. Satu lagi. Aku punya sesuatu untuk kamu. Aduh ya ampun. Ayolah sayang, terima. Enggak, lu jangan pegang-pegang ya, jangan pegang-pegang. Kenapa jangan pegang? Kita bakal suami istri nantinya. Jangan pegang-pegang, enggak. Gue udah cukup stres, gue mau telepon bapak gue nih ya. Ya makanya biar Ntar kamu gue gak duit stres, lo. kamu terima cinta aku, udah kelar. Hidup Ya, ini enggak. indah, hidup ini simpel Jadi sayang. enggak. Telepon bapak gue ya. Enggak, lo jangan macam-macam sama gue. Ini di sini, ini apartemen gue. Oke, masuk. Sunan akan masuk di sini. Ayah, ya ampun ayah. Aku dari tadi udah ngobrol banyak kok. Masa dipegang, apaan sih? Iya bener. Ini anaknya temen ayah, ya bapaknya. Iya serius. Nih dia anak baik gitu loh. Dari kecil ayah tahu ya rajin belajar gitu loh. Ya sholat juga. Sholat gitu loh. Terus? Walaupun tidak seperti yang mantan kamu itu loh. Gitu Nah. loh. Tapi ayah janji insya Allah dia jauh lebih baik. Oke, pemirsa, Sunan di sini kelihatan bingung banget karena dia harus mainin perannya, dia harus kerja sama kita untuk ikutan ngerjain dia, tapi dia kayaknya nahan ketawa nih, jadi dia diem aja nih. Percayalah aku your future husband sayang. Ayo mas mau tuh aku dipegang-pegang, lihat tuh. Mana ada anak-anak baik kayak begini, nggak ada anak baik Ini kayak karena begini. aku terlalu excited. No, ayah aja ngerti. Dia maksud udah lama sebenarnya ngomong ke papanya gitu loh. Papanya ngomong ke ayah. Nggak, lagian kan juga ayah tuh gimana sih, udah Ya kelihatan. enggak maksudnya gini loh ya. Ya dikasih kesempatan dulu aja gitu loh. Insya Allah ini pilihan ayah ini pasti jauh lebih baik daripada pilihan kamu yang kemarin. Ya apaan sih, nggak bisa lah begitu tuh kan, sampai Sayang, jatuh handphone aku tuh kesel banget. Nggak, ayah tuh kan kita udah bikin perjanjian nih, ini siapa, gue nggak kenal sama lo, mau lo teman bapak gue, ya terserah deh. Nih, ayah kan kita udah bikin perjanjian kalau misalnya nggak akan ada jodoh-jodohan, apa sih jodoh-jodohan. Sayang, kamu nggak boleh ngelawan ayah Nanti loh, aku bilang sayang. ibu ya, pasti ibu juga bakalan suka lah jodoh-jodohan sama apalagi orang kayak gini. Bisa ngamuk ibu. Ah nggak mau ah. Kamu jangan gitu sama ayah kita sayang. Enggak. Ini bukan bapak lo, ini bapak gue doang. Oke, Furkon, lo lamar dia. Terimalah. Iya. Yo, ayah masa aku dipegang-pegang gimana sih? Aku nggak megang, aku mempersilakan tangan kamu untuk aku pasangkan dengan cincin permata yang indah ini untuk bidadari surga. Jangan ya, sumpah. Terimalah, terima. Sumpah. Cuma pakai cincin dong, udah. Ini gue bilang terakhir ya, jangan macem-macem lo ya, nggak apa-apa. Ayah gimana ini ayah? Enggak gini lah, paling enggak kamu kasih kesempatan dulu, kenal apa gitu. Kita nggak boleh lah menjustifikasi seseorang hanya karena dari mungkin penampilan atau apa gitu loh. Bilang aja lu sampai ke Korea untuk surprisein Salma ini sampai lu bisa nari Korea. Lu nyanyi ngedance lagu Blackpink. Yaudah, sekarang gini deh, kamu nggak mau nerima bunga aku, kamu nggak mau nerima cinta aku, tapi kamu lihat dulu usaha aku buat belajar dancer itu gimana biar nyakinin kamu bahwa aku tuh nggak perempuan. Aku sampai ke Korea loh. Aku sampai ke Korea loh. Lihat tuh pilihan ayah, lihat tuh. Show me. Oh yeah. Indahnya. Oh yeah. Let's kill this. Pa. Oke, kita masukin Uri yang tadi sempat jadi mau narik apartemen tadi, yang tadi, dan ini akan berpura-pura menjadi mengaku-ngaku jadi pacarnya Salma, ya. Tapi kan Sunan udah kita kompakin nih, tenang aja. Ya, Mau ngapain lagi kamu? sayang kamu nggak Oh ya bilang. ampun. Lu bilang apa? Lu bilang dia apa? Sayang. Ini siapa kamu, baby? Kamu nggak ceritain emang? Enggak aneh, makanya ini aneh ini. Saya agak curiga tadi kenapa dia bisa ada di Itu dia. apartemen kamu ini. Biar aku jelasin dulu deh gini. Kamu jelasin deh siapa sih kamu? Sebenarnya saya itu bukan untuk urusan penarikan apartemen, tapi emang kamu tadi bilang nggak sih kamu bohong kalau memang nyembunyiin aku di dalam? Apaan sih, enggak. Sumpah ya aku nggak kenal, aduh. Saya udah bilang ya, kamu boleh pakai apartemen, ya boleh tinggal sama temen-temen, bukan buat aneh-aneh.
ini pacar kamu, ternyata kamu... Enggak, aku tuh bukan yang ngomong, emang dia bukan siapa-siapa, masalahnya itu. Ayah nggak pernah ngelarang Itu ya dari tadi ya, lu lagi, nggak sumpah lu dari tadi, lu. Nggak ada yang perlu gue jelasin, karena emang lu bukan siapa-siapa. Kakak, ayah nggak pernah ngelarang kamu berteman sama siapa, tapi paling nggak kamu kenalin ayah. Sunan langsung reaksi, oh jadi gara-gara ini Sunan udah bisa main ini, dia udah mulai bisa mainin permainan ini. Kamu udah berapa lama sama dia sih? Nggak ada, dulu jangan halu deh, sumpah, jangan halu. Resminya sih kurang lebih 2 harian. Berarti bener dong yang tadi ayah lihat ini yang ada di kamar kamu ini kan ini orangnya, gimana sih kamu? Enggak, sumpah, enggak ya ampun, enggak. Aku tuh nggak ada apa-apa sama dia. Ya sampai dikomplain sama orang datang, berarti tadi semua yang ayah datang ke unit kamu tuh semua bener ya? Ya enggak lah, masa... Kamu ngecewain ayah loh Kak kalau kayak gini Kak? Ya enggak kenal sama dia, sumpah aku nggak kenal. Kalau nih ya, oke kalau misalnya lo bilang kita kenal, follow-followan IG aja enggak, gue aja nggak tahu nama lu Kan siapa. emang kita nggak pakai follow-followan IG kan langsung kan 2 hari. Ayah bakal tahu loh Kak. Ya, ayah bakal tahu loh. Kamu nggak terus terang sama ayah, ya kamu masukin laki-laki tanpa izin ayah. Padahal perjanjiannya dia urusan apartemen ya kamu boleh pakai nggak begitu. Enggak. Ayah kenapa sih jadi belain dia? Kenapa sih lagi nyalain aku lagi? Kamu bentak-bentak di depan orang Ya aku nggak bentak-bentak, lagian kenapa sih aku juga nggak ada apa-apa sama dia? Kenapa sih? Udah kalau kayak begini cerita aku pergi aja, aku mau pulang, mau ketemu ibu. Kamu jangan kabur dulu dong. Kamu harus ini gimana aku? Ini aku udah sampai bawain cincin loh buat kamu sayang loh. Masuk IB sama Prima. Ya Prima yang tadi ngaku-ngaku hamil sama Sunan. Kita lihat nih, Sunan mainin nggak? Dia ikut permainan ini nggak? Dia mengaku bahwa ini adalah benar-benar selingkuhannya apa enggak? Kan kita udah kompakan sama Sunan. Mau pulang udah sini salim. Kakak, Pulang. Tunggu, ini ya, Oh, iya. ini tadi katanya bilang mau ketemu sama Pak Sunannya. Iya. Mas gimana ini tanggung jawabnya anak aku? kamu bisa nanti nggak ngomongnya? Sekarang. Kenapa jadi pakai aku kamu? Tadi katanya nggak kenal. Bisa nanti nggak ngomong? Iya makanya itu Mbak, kita itu emang saling kenal. Benar kan Pak Sunan kan? Iya. Ya. Lo maksudnya apa ini lagi dari tanggung jawab? Berarti ayah benar nih, benar. Nanti ayah jelasin kamu tapi mau. Enggak ada jelasin sekarang dulu. Kasihan tau gak sih ibu di rumah? Pusing aku semuanya. Ini lagi nih perempuan dari mana nih? Sekarang Mas. Mau. Enggak. Oke. Koni masuk. Oke, Agent satu masuk ya. Mbak, tanggung jawab dong Mbak, profesional kerja itu udah teken kontrak iklan, saya udah bayar Mbak mahal, terus Mbak gak jadi iklan sama saya. Gimana dong? Aduh kenapa sih semuanya tuh? Nih ya tadi dimulai dari dia semuanya kenapa ada di sini sih? Oke, IB bilang saya mau panggil pengelola apartemen ini. Nanti saya muncul sama teman-teman di Sunan ya. Sekarang gini aja Mbak, gak usah ngomong banyak. Saya akan panggil yang punya gedung ini dengan gerombolan, termasuk mau ngomong dengan yang namanya pengacaran. Ya udah silakan aja, nggak ada masalah. Jangan kemana-mana, bos juga tunggu. Silakan aja. Gimana sih ayah lu aku? Ah itu bos saya tuh, nah, bos. Ini yang larang nih, ini yang larang. Nah, ini. Ini bener-bener gokil, tadi aku keucap, aduh aku ya, gokil banget. Jadi ayah tahu nih semua ini nih. Enggak, jujur. Even my birthday. Ayah yang awal itu nggak tahu. Ya. Yang jadi yang ngerjain. Jadi kita sama-sama dikerjain. Kita sama-sama dikerjain. Oh iya. Yang barusan aja baru mau ayah kamu kita kasih tahu. Oh iya. Jadi sama lo ada di hari yang Aduh ya ampun. Tapi gue bener-bener gak nyangka lo datang tadi. Kebetulan nih, sekali gue merengku dayung, 2-3 pulau terlewati kan. Mau ngerjain anak lu nya datang kebetulan ya kan.